Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Dengan berat hati ya, saya mau membahas seperti ini ya, tentang Moshe Dayan ya. Moshe Dayan adalah jenderal berbintang 1 dari Israel ya, sangat terkenal dulu ya. Dia tutupin pakai gini ya, pakai sinus ini satu item gitu ya, jenderal berbintang 1 Moshe Dayan. Apa hubungannya Pak? Begini ya, sebenarnya sih soal donasi 200 juta kan sudah ketahuan ya, salah satunya untuk sewa apartemen ya. Semua juga sudah tahu, salah satunya untuk sewa apartemen untuk nyimpen ya untuk nyimpen janda lah ya. Ya, di apartemen mana Pak? Di apartemen Sarang Rudal Tower Salome ya. Lalu yang dari Amerika masih tetap ngotot, balikin duit yang 200 juta gitu ya, balikin. Lalu dari sisa untuk nyewa apartemen, ini katanya dipakai oleh Moshe Dayan itu ya. Lah saya kenal sama Moshe Dayan. Lalu saya diminta untuk cerita, Pak HTD, Anda kenal nggak dengan Moshe Dayan? Kenal ya, gimana nggak kenal saya ya. Jadi maaf kata, ada satu ini matanya ada yang maaf kata cacat ya. Tolong dong, dia suruh bayar ya toh. Bayar yang 200 itu. Loh bukannya sudah dipakai untuk apartemen ya pokoknya dibalikin yang 200 juta uang donasi untuk MKC gitu kan. Apalagi MKC sekarang kritis di ICU ya. Ginjal, mungkin ginjal itu apa sih? Ginjal itu harus cuci darah ya, mungkin belum cuci darah gitu ya. Sisanya berapa tolong bisa nggak ditanyain gitu ya. Saudara-saudara, tentu saya tidak mau ya, saya tidak mau untuk mengumbar aib seseorang, saya tidak mau. Saya kenal dengan Moshe Dayan ini ya. Bahkan ketika dia cerita, kenapa matamu? Saya ngelus dada ya. Jadi saya tidak mau membuka aib ya. Begini saja solusinya lah ya. Banyak kok konteks selain saya ya. Kalau ke Moshe Dayannya susah ya ke bapaknya aja ya. Ke bapaknya nggak tahu sekarang ada di mana itu bapaknya itu ya. Bapaknya ngilang ya, ngabur lah sekarang ini, nggak tahu ada di mana ini bapaknya ya. Bapaknya Moshe Dayan ini ya. Sehingga sekarang sulit untuk ditemuin ya. Beberapa kontak number yang anak buahnya ternyata juga tidak tahu bapak sekarang kemana gitu ya. Ya begitu ya. Jadi saya tidak tega untuk menceritakan Moshe Dayan ya. Tentu saya tidak punya kapasitas untuk itu dan saya tidak mau untuk membuka aib ya. Cerita tentang kenapa ini satu mata hilang penglihatan ya. Moshe Dayan udah cerita ke saya ya sebenarnya ya gimana jalan tengahnya ya, mungkin uangnya sudah habis juga ya, terus kalau disuruh ngembalikin ya itu pasti berdua lah, Moshe Dayan sama bapaknya pasti begitulah ya. Ya karena yang satu untuk nyewa apartemen mungkin ya. Terus jandanya juga sudah ngabur, nggak tahu kemana sekarang, udah susah juga dihubungin ya. Janda yang tertukar ya, yang satu bilang oh dia tuh jandanya, ditanya ke dia oh dia tuh jandanya gitu ya.
Oke, jadi intinya, saya tidak mau kalau disuruh membongkar ya, membongkar aibnya, Moshe Dayan. Moshe Dayan itu kan, jenderal yang salah satu matanya, cacat ya. Jadi silahkanlah ya, Moshe Dayannya mungkin tidak akan pergi kemana mana Moshe Dayan ya. Kemungkinan ya, ke home base-nya yang lama di Bali sana ya. Moshe Dayan ini kan lama di Bali ya. Mungkin dia stay di sana ya. Ya, tapi kalau bapaknya ya kita nggak tahu bapaknya. Mestinya ya banyak yang bisa melacak bapaknya toh. Saya sih nggak mau juga ya. Bapak Ibu Saudara, kemungkinan juga uangnya udah nggak ada ya. Uangnya juga sudah nggak ada ya. Jadi begitu jawaban saya. Yang meminta saya untuk membongkar Moshe Dayan, saya tidak mau karena saya juga tidak mau membuka aib orang ya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan bukan menyelipkan ya. Mestinya khotbah utamanya ini ya, yaitu tentang Tuhan pasti Allah. Ya, selalu saja Kristen itu dibilang gini, Yesus itu Tuhan atau bukan sih? Itu aja dari dulu ya. Dari dulu Yesus itu Tuhan atau bukan? Bahkan para pendeta juga, kami bisa membuktikan Yesus itu Tuhan ya. Dari sekian banyak pendeta tidak pernah ada yang memahami Tuhan adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Kalau kalian bicara Yesus itu Tuhan, berarti Yesus harus roh. Ketika jadi manusia Tuhan atau bukan? Bukan. Tidak pernah ada yang tahu nih ya. Allah juga roh. Yohanes 4 ayat 24. Jadi Tuhan yang roh, Allah yang roh, ini pasti Tuhan itu pasti Allah. Tidak mungkin Tuhan kok bukan Allah, ya. Roh itu pasti satu roh, ya. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13, ya. Ya, jadi 1 Korintus 8 ayat 6 Paulus mengatakan bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Description-nya baik Bapa maupun Yesus Kristus sama, yaitu yang segala sesuatu daripadanya berasal, segala sesuatu dijadikan olehnya sama. Jadi Tuhan pasti Allah, yaitu Yesus Kristus. Dipertegas lagi Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa itu Yesus Kristus, juru selamat Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Allah itu pasti satu. Ya. Markus 12 ayat 29 juga Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dari zaman Perjanjian Lama juga sama, Ulangan 6 ayat 4, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya. Tuhan adalah Allah satu-satunya, Yesaya 44 ayat 6. Tidak ada Allah selain daripadaku. Dari dulu Tuhan itu pasti Allah. Supaya Anda tahu cara ininya begini ya. Kalau yang berkarya itu Tuhan, ya, yang berkarya. Allah itu, ini bahasa saya ya, supaya mudah dimengerti. Allah itu duduk manis di tata surga. Ya, yang berkarya itu Tuhan. Waktu Perjanjian Lama, Allah itu duduk manis di tata surga, yang berkarya firman. Firman inilah Tuhan huruf besar semua, Yahweh. Sekarang ini Allah itu duduk manis di tata surga, namanya Yesus. Dulu pun juga namanya Yesus ya. Lalu ketika Yesus jadi manusia, maka namamu yang kau berikan kepadaku. Ya. Allah itu namanya Yesus ya baru ketahuan setelah Yesus lahir. Dalam pelayanan, lalu Yesus berkata bahwa namamu engkau berikan kepadaku. Oh, enggak taunya nama Allah itu Yesus. Lalu hari ini, kan Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi. Sampai hari ini, Allah di surga yang dalam tanda petik supaya bapak-bapak mudah memahami. Duduk manis di surga itu Allah. Disembah oleh sekarang ini malaikat, serafim dan kerub. Malaikat jumlahnya 66 miliar, kerub 1 juta, serafim 4. Ya. Jadi sekarang ini di surga, ya, Yesus Allah yang duduk manis, ini kan bahasa saya supaya bapak-bapak semua ngerti. Yesus Allah yang duduk manis di tata surga ini disembah oleh 66 miliar malaikat, 1 juta kerub dan 4 serafim. Baru itu. Lah orang-orang yang mati pada kemana? Masih di Firdaus. Belum di surga, ya. Nggak ada pendeta yang tahu kayak gini. Lalu siapa yang berkarya? Yang berkarya anak domba.
Kalau dulu kan firman bersama-sama Allah, firman yang berkarya menciptakan langit bumi, menurunkan perjanjian lama, lalu memilih nabi-nabi di perjanjian lama, ya. Sekarang ini yang duduk manis di surga adalah Yesus yang berkarya anak domba. Mulai dari materai pertama dibuka, ya, lalu pemilihan 144.000 orang yang dimeteraikan, namanya dan nama bapaknya, ya, sampai nanti namanya itu berarti Yesus, nama bapaknya juga Yesus, ya, ya, dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam Efesus 1 ayat 13. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus namanya Yesus juga, ya. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Jadi sekarang ini yang berkarya siapa? Anak domba. Dulu perjanjian lama yang berkarya firman, F-nya huruf besar, ya. Sekarang ya berkarya anak domba. Nanti sekarang ini masih di surga, ya. Masih di surga. Jadi di surga itu ada Yesus Allah, ada Yesus anak domba, ya. Nanti pertama kali muncul ke bumi adalah pengangkatan orang percaya di dalam Wahyu 1 ayat 7, perjamuan kawin anak domba, Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Kemudian Matius 16 ayat 27, ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 15 ayat mungkin 50, 51, 52, ya. Rapture, pengangkatan orang percaya. Itu karya anak domba ke bumi. Masih di awan. Habis itu turun di Bukit Jati, yaitu ya karya 14 ayat 4, ya karya 14. Ya betul. Lalu di ayat 9 Yesus sebagai anak domba itu sebagai satu-satunya raja, ya, di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi clear, Tuhan itu pasti Allah. Nah, gereja-gereja sekarang kan tidak mengakui itu. Tuhan itu pasti roh, Allah itu juga roh. Kalau roh itu pasti satu roh. Sekarang gereja-gereja di seluruh Indonesia mengakui Tuhan itu Yesus, Allah itu Bapa. Betul? Betul, ya. Ada di Alkitab nggak itu? Nggak ada. Bapa itu bukan Allah. Makanya aneh ya, masuk Allahnya Bapa, lalu Tuhannya Yesus, lalu juru selamatnya Putra. Ya, nabrak-nabrak semua, ya. Udah gitu mengklaim masuk surga lagi. Astagfirullah, ya. Allahnya Bapa, Tuhannya Yesus, juru selamatnya Putra, Roh Kudusnya muter-muter. Gitu mengklaim sebagai orang Kristen, ya, memberitakan Injil pret itu, ya. Ya, lalu mengklaim masuk surga, ya. Tidak pernah ada, ya. Bapa itu bukan Allah dan Bapa itu tidak pernah disembah, ya. Yang disembah itu selalu Allah. Siapakah Allah? Dari dulu ya Yesus. Dulu waktu perjanjian lama, Allah itu juga namanya Yesus, yang berkarya firman itu sebagai Tuhan Yahweh. Ketika Yahweh dibentuk jadi manusia, namanya Yesus, barulah ketahuan. Yesus bilang, Bapakku yang di surga, Allah yang di surga namanya Yesus. Dia udah duluan punya nama Yesus, ya toh. Ya. Lalu sekarang ini di kitab Wahyu juga nama Yesus, karena Wahyu 1 ayat 8 Yesus berkata, aku Tuhan Allah, ya, Alfa Omega, Maha Kuasa. Ketika yang duduk di tata surga Wahyu 4 ayat 2 dijelaskan di ayat 8, sama Tuhan Allah yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, Maha Kuasa. Ya. Clear? Jadi hari ini yang duduk manis di surga siapa sebagai Allah? Yesus. Yang berkarya siapa? Anak domba. Anak domba punya nama enggak? Punya nama Yesus, ya. Sama, tapi nanti muncul ke bumi harus pakai anak domba, tidak boleh Yesus. Kalau Yesus berarti Yesus 2 kali dibentuk. Clear? Karena Allah hanya 1 kali dibentuk. Jadi harus memakai anak domba, dan itu roh bukan fisik, ya. Kalau dulu Yesus kan lahir jadi manusia, ya. Nanti anak domba tidak bisa fisik, tetapi harus roh, tetapi bisa saja memakai tubuh fisik, bisa, ya, seperti waktu menampakkan diri 40 hari. Oke, clear Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi demikian, ya, Bapa itu bukan Allah dan Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah, ya. Jadi kalau hari ini yang masih menyembah Bapa, mohon maaf, itu adalah bapa segala dusta, Yohanes 8 ayat 44, ya.
Baik, demi kemurahan Allah, saya mohon maaf, saya tidak mau menceritakan tentang Mose Dayan ya. Saya tidak mau ya. Silakanlah diselesaikan antara Saifuddin Ibrahim dengan yang di Indonesia ya, yang dulu jadi hopengnya, jadi sahabat karib ya. Jangan karena gara-gara 200 juta ya, kan sebagian besar udah dipakai untuk nyewa apartemen ya toh, apartemen Sarang Rudal, Tower Salome, ya sudahlah ya. Yang sisa itu ya sudahlah, kalian tanggung berdua mestinya. ATD ini bisa aja. Ya begitu ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.